Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Beberapa kita memiliki pendengaran selektif. Kita ingin mendengar dari Tuhan, tapi kemudian kita hanya mendengar hal yang kita ingin dengar. Dan ketika Dia mengatakan hal yang tidak kita ingin dengar, maka tiba-tiba kita jadi tulis secara rohani. Saya Joyce Meyer, saya melihat kuasa Allah mengubah hidupku dan Dia akan melakukannya untuk saudara. Terima kasih karena bersamaku hari ini dalam menikmati hidup sehari-hari. Saya senang saudara bersama kami karena saya cinta firman Tuhan dan saya tahu ini selalu akan membantumu. 2 hari lalu saya mulai mengajar seri 3 hari, ini adalah hari terakhir, tentang pola pikir positif. Berbagi bahwa kita tidak harus hanya memikirkan apa yang muncul di kepala kita, karena banyak dari pikiran itu hanya ditanam di sana oleh iblis. Dia penipu, bapa kebohongan. Dan jika kita percaya kebohongannya, maka kita tertipu. Orang yang tertipu berada dalam situasi yang sangat sulit karena meskipun apa yang mereka yakin itu tak benar, mereka percaya itu benar. Jadi ini jadi benar bagi mereka, dan mereka bertindak demikian. Jadi satu-satunya cara kita tahu ketika iblis berbohong adalah dengan mengenal firman Tuhan. Saya membaca buku baru-baru ini di mana iblis menyebut Tuhan sebagai lawannya. Dia menyebutnya lawan. Ya, tepat sekali. Tuhan menentang segala yang dilakukan musuh dan musuh menentang dan membenci segala yang dilakukan Tuhan. Dan karena kita mewakili Tuhan di bumi, ini berarti Dia membenci kita. Maksudku, saya benci memberi saudara kabar buruk, tapi iblis sungguh tidak menyukai saudara. Dan dia tak akan membantumu. Dia akan datang melawanmu dan mencoba mencuri segalanya. Pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Itu seluruh tujuannya. Untuk mengambil segala yang Yesus sudah tebus bagimu. Dan Ia lakukan jika saudara tidak tahu identitasmu dalam Kristus dan berdiri teguh. Jadi, kami sarankan bahwa ada pikiran 12 diantaranya yang kita bicarakan, yang bisa saudara pikirkan dengan sengaja. Daripada hanya memikirkan yang muncul di kepalamu, saudara bisa pikirkan dengan sengaja. Dengan demikian memperbarui pikiranmu, dan setiap saat saudara memperbarui pikiran, maka saudara mulai bertindak dan berperilaku berbeda. Pikiranmu mempengaruhi yang dikatakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Pikiranmu mempengaruhi perasaan, emosimu, dan pikiranmu mempengaruhi yang saudara pilih untuk lakukan. Jadi, kita telah bahas 3 atau 4 pola pikir positif. Saya punya 12, saya tak akan menyelesaikan semuanya. Tapi sekali lagi, jika ini hari pertama saudara saksikan, ini adalah 12 hal yang saya rekomendasikan agar orang-orang belajar memikirkannya dengan sengaja sampai ini sungguh jadi bagian dari mereka. Saya tidak perlu memikirkan hal ini dengan sengaja sekarang, karena ini adalah wahyu bagiku. Saya tak perlu melihat cermin dan berkata, Tuhan mengasihimu. Saya tahu bahwa Tuhan mengasihiku dan tak ada yang bisa mengambilnya dariku. Lihat, kita tidak butuh penjelasan, kita butuh wahyu. Ada semua penjelasan yang datang kepada kita yang bisa kita tangani dan mungkin terlalu banyak. Tapi yang kita butuhkan adalah memahami hal-hal yang perlu pewahyuan dan bertahan dengan itu sampai kita paham. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya tak akan takut. Saya bisa melakukan apapun yang diperlukan dalam hidup. Saya selalu punya sikap positif. Saya segera taat pada Tuhan. Saya tak buat keputusan berdasarkan perasaan. Wah, ini besar sekali. Saya sangat murah hati. Saya suka memberi. Bukan suka mendapatkan, tapi suka memberi. Saya sangat hati-hati dengan yang kukatakan. Saya memperlakukan orang lain sebagaimana ingin diperlakukan. Saya nikmati hidup saya, seluruh hidupku. Tuhan memenuhi semua kebutuhanku dengan limpah. Dan saya cepat mengampuni. Jadi, kami sampai pada aku taat pada Tuhan dengan segera. Dan, saudara tahu beberapa kita punya pendengaran selektif. Kita ingin mendengar dari Tuhan, tapi kemudian kita hanya mendengar hal yang kita ingin dengar. Dan ketika Dia mengatakan hal yang tidak kita ingin dengar, maka tiba-tiba kita jadi tulis secara rohani.
perlu berdoa agar Tuhan membuka telinga rohanimu dan mata rohanimu, dan saya bisa memberitahumu sekarang, saya atau siapapun, jika saudara ingin berjalan dengan Tuhan, akan ada hal-hal dalam hidupmu yang harus berubah. Akan ada pengorbanan, akan ada hal-hal yang saudara ingin dipertahankan, yang Tuhan katakan harus dilepaskan. Akan ada tempat di mana saudara ingin lari, yang Tuhan minta saudara tinggal. Begitu masuk ke dalam hubungan dengan Tuhan, tujuan nomor 1 kita haruslah menggunakan kehendak bebas yang telah Dia berikan kepada kita untuk memilih kehendaknya. Kehendakmu jadilah, bukan kehendakku. Dan ini berarti saudara tak selalu akan dapat yang saudara ingin. Saudara tidak selalu akan mendapatkan segalanya ketika ingin. Saudara mungkin tak mendapat semua yang diinginkan. Tapi akhirnya saudara akan percaya jika Tuhan tidak memberi padamu, maka ini bukan hal yang tepat untukmu. Ketika sungguh percaya Alkitab, tahu apa yang kita punya? Damai. Dan saya baru berpikir kemarin, apa artinya segalanya jika tak ada damai? Saudara bisa punya keluarga terbaik di dunia, tapi jika semua selalu bertengkar, tak bisa nikmati. Saudara bisa punya pekerjaan hebat, tapi jika bekerja setiap hari, dengan sikap suka mencela dan menghakimi setiap hal kecil, maka saudara tak bisa nikmati pekerjaan. Tuhan ingin kita punya sikap bersyukur, bukan sikap mencela. Saya taati Tuhan dengan segera. Kita tak selalu harus punya tanda supranatural bahwa Tuhan minta kita lakukan sesuatu. Saya sering menceritakan kisah ini, tapi 45 tahun lalu ketika saya pertama kali mulai mencoba berjalan serius dengan Tuhan, saya ingat suatu kali merasa seolah Tuhan ingin saya memberi seseorang $10. Tuhan, saya ingin simpan $10, saya tidak ingin memberikannya. Dave dan saya selalu memberi persepuluhan. Dia diajar sejak kecil, jadi ini bukan masalah. Tapi ini adalah $10 di atas yang sudah kami berikan. Dan kami tidak punya banyak yang tersisa untuk diberi pada siapapun. Jadi saya seperti, baiklah, saya ingin patuhi Tuhan. Baiklah, Tuhan, jika ini sungguh darimu, dan saya ingin konfirmasi, saya tidak tahu apa yang kupikir kubutuhkan. Seseorang datang dan berkata, Tuhan menyuruhmu memberi $10. Akhirnya aku dengar Tuhan berbicara di hati dan katanya, bahkan jika ini bukan sungguh dariku, aku tak akan marah kepadamu karena memberkati seseorang. Lihat, jadi jika saudara murah hati, saudara sungguh mencari kesempatan untuk memberi. Saudara tidak harus dipaksa memberi. Saudara mencari cara jadi berkat bagi sesama. Keluaran 24 ayat 7 ini adalah sesuatu yang seharusnya bisa kita semua katakan. Kemudian ia mengambil kitab perjanjian itu dan membacakannya di hadapan rakyat. Lalu kata mereka, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan, dan kami akan taat. Jadi, apapun tingkat ketaatanmu, kita semua perlu naik lebih tinggi. Dan ini bukan hanya mematuhi Tuhan setelah Dia berurusan dengan kita sebulan, tapi belajar bagaimana mematuhi Tuhan segera. Belajar bahwa Ia selalu benar. Apa yang Tuhan katakan, jika bertentangan denganmu, Dia benar dan saudara salah. Tidak ada perdebatan tentang itu. Tuhan selalu benar dan Dia tidak akan berubah pikiran. Tak peduli seberapa besar kemarahanmu, seberapa saudara tak ingin melakukannya, berapa banyak alasan yang saudara berikan, saudara bisa berkeliling gunung 500 kali dan ketika kembali, itu masih akan sama. Oke? Tingkat berkat dan kuasa kita langsung terkait dengan ketaatan kita yang cepat dan ketaatan tepat. Nah, ketaatanku ini tidak membeli berkat. Yesus membeli berkat dengan darah dan pengorbanannya. Tapi saya menerima berkat itu melalui ketaatan yang cepat. Saudara pikirkan anak-anakmu. Dan saudara tahu, saudara ingin mereka memiliki segalanya, setiap berkat yang mungkin bisa mereka miliki. Tapi mungkin ada beberapa hal yang harus saudara tahan dari mereka, sampai mereka jadi lebih dewasa. Saudara tak akan memberi kunci mobil kepada anak 2 tahun dan menyuruhnya menyetir. Karena saudara tahu bahwa dia akan menyakiti dirinya.
Jadi ada hal-hal yang kita minta kepada Tuhan yang kita belum siap untuk terima. Dan mungkin dia tak katakan tidak, mungkin dia hanya katakan belum sekarang. Dan kita perlu percaya itu. Dan saya buat keputusan bertahun-tahun lalu bahwa jika Tuhan tak memberi apa yang kuinginkan, saya akan percaya dia punya sesuatu yang lebih baik dan saya belum tahu bagaimana memintanya. Kita menjadi kecewa ketika tak mendapat. Dan apa yang kita katakan kepada anak-anak? Kau takkan selalu dapat apa yang kau inginkan. Jangan marah setiap kali tak mendapat. Saya dulu memberitahu anak-anak tak baik bagimu untuk selalu dengar ya. Kita semua perlu dengar tidak kadang dan belajar bagaimana masih bersikap baik. Meskipun kita dengar tidak. Amin. Ulangan 8 ayat 1 dan 2 berkata, segala yang kuperintahkan kepadamu hari ini, harus kau lakukan dengan seksama, supaya kamu hidup dan bertambah banyak serta menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi, ketaatan sama dengan kepemilikan. Dalam Yesaya 1 ayat 19-20 dikatakan, jika kamu mau dan taat, kamu akan menikmati hasil bumi yang baik. Tetapi jika kamu menolak dan memberontak, kamu akan dimakan pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Itu 19 dan 20. Jadi jangan tunda, jangan tuli telinga. Yohanes 13 adalah pasal dalam Alkitab di mana Yesus membasuh kaki para murid. Dan dia berkata, aku melakukan ini sebagai teladan bagi kamu. Bahkan, segala sesuatu yang Yesus lakukan yang tercatat dalam Alkitab, dia lakukan sebagai contoh bagi kita. Ini bukan hanya cerita indah tentangnya. Orang Samaria yang baik. Kita harus membaca kisah itu berpikir saya perlu jadi orang Samaria baik. Bukan orang agamawi yang lewat di sisi lain jalan karena tak ingin berurusan dengannya. Jadi, dalam Yohanes 13, ia melepas jubahnya, pakai kain pelayan, berlutut, membasuh kaki mereka. Dan dalam ayat 17 dia berkata, jika kamu tahu hal-hal ini diberkatilah dan berbahagialah. Kamu bahkan patut ditiru jika kamu melakukannya. Lihat, bukan hanya tahu apa yang harus dilakukan, tapi melakukan. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, jadilah pelaku firman, taatilah pesan itu, dan jangan hanya pendengar saja. Yang menipu diri sendiri dengan alasan-alasan yang bertentangan dengan kebenaran. Saya tidak tahu apakah kita sadar seberapa cepat Tuhan bisa menaruh sesuatu di hati, dan kita bisa membuat alasan untuk tidak melakukannya, dan ini bisa terjadi begitu cepat. Ketika Tuhan memanggil Gideon, dia tak bisa lakukan. Keluargaku yang termiskin, saya dari lingkungan yang buruk, saya ini, saya itu, saya yang lain lagi. Berapa kali kita membuat alasan, dan alasan ini tak bebaskan kita. Alasan adalah maksud yang diisi dengan kebohongan. Kita buat alasan. Ketika saya mulai pelayanan, saya punya 3 remaja dan seorang bayi. Jangan katakan kepadaku saudara tidak bisa melakukan apapun karena saudara bisa. Saya lulusan kelas 12, saya tak punya uang. Kebanyakan orang yang kukenal memutuskan, saya telah kehilangan akal, jadi saya kehilangan teman-teman dan banyak anggota keluarga menentang kami, dan itu bukan waktu yang mudah. Tapi kesaksianku adalah saya masih di sini. Amin. Dan saya kadang-kadang bertanya di mana saya akan berada dan seperti apa kehidupan yang saya jalani. Karena salah satu hal pertama yang iblis katakan kepadaku adalah, kau wanita, kau tak bisa lakukan itu, dan Tuhan berkata, apa kau pikir saya tidak tahu itu? Dan ketika saya bilang, kata Tuhan, saya tidak menunjukkan saya punya suara yang nyata yang berbicara padaku setiap saat, tapi kita punya suara kecil yang tenang di dalam kita, yang sampaikan kebenaran kepada kita, dan kita bisa dengar bisikan Tuhan. Ketika Elia perlu dengar dari dia mencoba mendengar Tuhan di antara banyak hal yang mengganggu, dan akhirnya ia dengar suara kecil yang tenang. Jadi itu yang kubicarakan, saya tidak bicara tentang, hey Joyce, tidak. Tapi
Saudara tahu bagaimana saya percaya Tuhan bicara kepada kita mungkin lebih dari cara lain apapun. Kita hanya tahu. Saudara hanya tahu. Saya tak seharusnya lakukan ini atau saya harus lakukan ini. Saudara hanya tahu, dan kita perlu ikuti pengetahuan Tuhan di hati. Meskipun mereka memenjarakan Petrus dan Yohanes karena berkhotbah, kata mereka, kami harus patuhi Tuhan daripada manusia. Wah, seringkali kita tidak lakukan apa yang Tuhan suruh karena kita takut kita akan kehilangan seseorang dalam hidup yang mungkin tidak peduli juga tentang kita. Saya kehilangan banyak teman ketika memutuskan mengikuti Tuhan. Tapi saya yakin sekarang takkan kesulitan menemukan seseorang untuk makan siang. Apapun yang saudara korbankan untuk Tuhan, karena saudara mengasihi Dia, Dia selalu akan kembalikan kepadamu dengan cara tertentu dalam jumlah berlipat ganda berkali-kali lipat. Amin. Berikutnya kita akan bicarakan saya tidak membuat keputusan berdasarkan perasaan. Ya. Oh Tuhan, ini pembahasan yang sangat luas. Saudara tahu, kupikir, kukatakan sesuatu, biarkan emosi mereda, lalu putuskan. Dan kukira dalam waktu singkat yang kumiliki, tidak bisa menghabiskan seluruh waktuku untuk topik ini. Kupikir manusia dipimpin oleh perasaan lebih dari yang lainnya. Ya, pikiranmu, tapi pikiranmu mempengaruhi perasaanmu. Dan kita terus-menerus memberitahu satu sama lain perasaan kita. Saya rasa, saya tidak merasa. Jadi, jika Tuhan ingin kita lakukan sesuatu, kita merasa ingin lakukan. Tapi saudara tidak selalu merasa ingin lakukan. Apa yang Tuhan ingin saudara lakukan? Seseorang bertanya bagaimana perasaanmu tentang semua perjalanan yang harus kau lakukan untuk melakukan pekerjaanmu. Dan ku ingat, dan ini seperti hari kelulusan kataku, kau tahu saya sudah lama tidak bertanya pada diriku. Disitulah masalahnya dengan bertanya pada dirimu tentang yang Allah ingin kau lakukan. Tak peduli bagaimana saudara hanya ya Tuhan. Jika saudara Kristen yang berkomitmen, satu hal yang tidak bisa saudara katakan adalah tidak Tuhan. Itu tidak bisa ada dalam bahasa saudara sama sekali, selalu ya Tuhan, apapun yang kau ingin. Sebenarnya saya menaruh jawabannya untuk selamanya pada kontrak, saya bahkan tidak tahu yang akan saudara minta dariku, tapi itu ya. Tahu mengapa? Karena saya sudah hidup dan melakukan ini cukup lama untuk tahu bahwa tidak ada penderitaan yang lebih buruk daripada meletakkan kepalamu di bantal malam hari, tahu bahwa saudara tidak taat pada Tuhan. Dan saya harus punya damai. Saudara tahu, hal yang kutemukan tentang emosi adalah jika saudara meluangkan sedikit waktu, saudara takkan pernah berhutang melebihi kemampuanmu. Saudara tak pernah mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang saudara hasilkan. Jika saudara tidak membeli apapun tanpa meluangkan beberapa menit memikirkannya, dan jika ini penting, luangkan 1 atau 2 hari untuk memikirkannya. Sungguh menakjubkan bagaimana kita bisa terpukau lihat yang berkilau. Saya berpikir tentang perhiasan. Saya ingat pernah ada di toko perhiasan suatu kali dan, oh Tuhan, saya lupa apa itu. Katakan saja itu sebuah cincin. Indah sekali, ya. Saya beritahu rahasia. Ada sesuatu dalam lampu-lampu di etalase perhiasan itu. Dan ini tidak pernah terlihat sebagus ketika dibawa pulang. Sama halnya dengan mobil baru. Mereka pasti punya suatu keajaiban dalam lampu-lampu di showroom. Karena saya beritahu setelah sebulan saudara miliki, akan ada sampah makanan cepat saji di dalam. Gelas kopi kertas perlu dicuci dan tak akan terlihat seperti ketika di lantai showroom yang berkilau dan yang akan saudara tinggalkan hanyalah cicilan yang harus dibayar selama hingga 7 tahun ke depan. Jika saudara memiliki mobil, maka saudara perlu membeli. Tapi berapa banyak orang yang sebenarnya tidak perlu punya lagi?
Mereka hanya lihat satu dan ingin satu, atau lebih buruk, seseorang yang saudara kenal membeli satu dan saudara iri jadi saudara beli juga. Berapa banyak orang berutang karena mereka pikir harus punya rumah lebih besar. Saudara tahu ketika membeli rumah lebih besar, lebih banyak pekerjaan rumah. Segala yang saudara bawa ke rumah harus saudara bersihkan. Kita perlu membuatnya lebih sederhana. Amin. Jadi, berhati-hatilah dengan perasaan. Jangan biarkan perasaan menguasaimu. Watchman Nee berkata, perasaan adalah musuh nomor 1 orang percaya. Dan saya percaya itu. Mazmur 1 ayat 1, jangan mengikuti nasihat orang yang tidak beriman. Dan kupikir saudara tahu sesuatu, tidak ada yang lebih tidak beriman daripada emosi yang tak dikuduskan. Kita bisa melihat seseorang, entahlah, katakanlah kita buat cerita. Katakan kita bilang kau kelebihan berat 25 pounds. Dan ada karyawan baru di sini dan mereka memakai ukuran 2. Mereka cantik, rambut panjang gelap dan mata yang indah. Saudara diperkenalkan dan saudara tidak suka. Ayo, kita telah melakukan ini seperti, entahlah, ada sesuatu, saya tidak tahu. Saudara tahu? Mungkin ini kepekaan. Kita lanjutkan dan menjadi sangat buruk lalu kita beri kesan rohani. Ini pasti Tuhan tunjukkan padaku. Apa itu? Yaitu seseorang yang mendapatkan yang saudara ingin. Jadi sekarang saudara tidak bisa berteman dengannya karena entah mengapa. Dan ini hanya perasaan. Hanya perasaan. Tapi jika saudara memahami Tuhan tidak buat kesalahan dan dia membuat saudara juga cantik, siapa yang bahas definisi kecantikan dunia? Kita tidak harus serupa dengan dunia, kita harus diubah dengan pembaruan pikiran sepenuhnya. Saya sangat hati-hati tentang apa yang saya katakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Masih menakjubkan. Setelah bertahun-tahun saya harus bertanya pada diriku, kadang saya bertanya-tanya seberapa jauh saya sungguh percaya ini, karena ada yang tidak akan saya katakan. Jika saya percaya, saya harus menarik kembali kata-kataku. Dan di sini dikatakan moral seorang manusia akan dipuaskan oleh hasil mulutnya. Dan dia harus menerima akibat dari kata-katanya, entah itu baik atau jahat, dari situlah ungkapan itu berasal. Saudara akan menyesali ucapanmu. Hidup dan mati dikuasai lidah, dan mereka yang menikmatinya memakan buahnya untuk kematian atau hidup. Kata-kata punya konsekuensi. Dan banyak kali kita akan mengatakan sesuatu. Oh, sedikit kasar atau sedikit merendahkan, dan kemudian berkata, oh hanya bercanda. Apa masalahnya tak bisa bercanda? Ya, ada kemungkinan saudara juga tak bercanda. Ini adalah sesuatu yang sudah lama ada di hatimu. Dan saudara hanya memutuskan membuatnya terdengar seperti lelucon. Ada begitu banyak ayat dalam Amsal tentang mulut dan lidah dan kata-kata. Amsal 11 ayat 9, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Membinasakan sesamanya. Tetapi melalui pengetahuan dan kebijaksanaan yang tinggi, orang benar akan diselamatkan. Yesaya 54 mengatakan, tidak ada senjata yang dibuat untuk melawanku akan berhasil, dan setiap lidah yang bangkit melawanku untuk menghakimi akan kubuktikan salah. Jadi lidah sebenarnya senjata yang bisa dibentuk melawanmu. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Dan seterusnya dan seterusnya. Izinkanku memberimu tugas. Tak bisa paksa saudara, tapi jika saudara lakukan, ini akan membantumu. Buka kitab Amsal. Dan bacalah. Saudara tahu ada 31 pasal dan biasanya 31 hari dalam sebulan. Jadi, setiap pagi, saya hanya tanggal berapapun saya baca Amsal itu. Dan setiap menemukan kata-kata, kata, mulut, lidah, tandai. Kemudian ketika saudara sedang banyak bicara, atau bahkan ketika tidak, tapi saudara tidak ingin, saudara bisa membaca 31 pasal hanya bagian-bagian yang ditandai dan dapat khotbah yang luar biasa.
tentang kata-kata dari mulutmu. Sebenarnya Alkitab kita, Alkitab medan pertempuran, pikiran. Kita telah melakukannya. Saya sangat murah hati, suka memberi. Saya bahkan tidak tahu bagaimana memberitahumu pentingnya kemurahan hati. Tanyakan pada diri sendiri bagaimana saudara memberi tip. Hadiah apa yang saudara beli untuk orang lain, apakah beli barang murahan hanya untuk penuhi kewajiban atau belikan seseorang yang saudara inginkan? Apakah saudara mencari cara untuk jadi murah hati? Atau hanya melempar beberapa dolar ke kotak persembahan lalu merasa bangga? Perlakukan sesamamu sebagaimana ingin diperlakukan, bukan sebagaimana perlakuan mereka.